Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bedah Porto lagi episode 99 ya kalau nggak salah ya. Wah bentar lagi 100. Oke, di sini ada Porto teman kita dari grup STS. Ada 6 saham, 5 ya. Ini waran kan kita nggak bahas. Di sini dari Java, Esip, Adro, Pegas, dan Lepin. Dan semuanya udah minus nih Mas Bro. Kita lihat di sini yang pertama adalah Java. Nah Java ini bagi Mas Bro ini yang simpen sampai kemarin hari Jumat, hari Kamis ya. Berarti nanti Senin itu udah ex-date. Berarti udah fix akan dapat dividen Rp60 per lembar sahamnya. Jadi Mas Bro udah pasti dapat dividen ya Mas Bro ini. Nah, di sini Java malah pas ex-date turun ya. Tak kira itu di sini nih waktu dia sehari sebelum ex-date atau hari Rabu itu kan dia bentuk ini ya inverted hammer ya. Dikira saya itu mau naik nih. Ternyata nyatanya open gap atas terus malah turun. Nah, di sini Java itu namanya juga ex-date ya. Hampir semua saham yang saat ex-date itu biasanya turun lagi dan harusnya besok hari Senin Java akan merah. Nah, kita lihat untuk merahnya Java itu sampai mana ya. Kalau misalnya masih di atas 1550, nah ini kan support, termasuk support yang cukup kuat di 1550. Kalau misalnya besok ya mentok di situ aja dan setway di sekitar 1550 atau 1560 gitu ya, Mas Bro bisa mungkin langsung tambah muatan. Kemungkinan Java ini akan mantul lagi dan akan ngetes resist cucuk burungnya Mas Bro di sini ya. Tapi kalau misalnya besok itu jebol di bawah 1550, mending WNS dulu bagi teman-teman yang istilahnya ngambil dividennya kan udah ada dividen. Jadi kalau jebol 1550 nengke wae dulu. Nanti mungkin kita akan tunggu di sekitar 1350 sampai 1400 ya untuk si Java ini. Nah, terus dalam dong kalau sampai ke 1350 sampai 1400 kan dalam kan minusnya jadinya. Jadi dividennya nggak nutup gitu misalnya. Ya memang dividennya kan cuma 3%, 3,5 ya dividennya. Kalau turun sampai 1400 kan tentu aja minusnya mungkin sekitar 10 sampai 15% gitu ya. Jadi jomplang ya antara minus capital loss-nya dan dividennya. Tapi menurut saya sih no problem. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya mau jadi semi investor ya. Saya udah jelasin Java di bedah portonya bedah laporan keuangan si Java itu bagus Mas Bro. Jadi istilahnya masih layak banget Java ini untuk hold ya bagi teman-teman yang misalnya nanti ex-date-nya nih di bawah turun jauh gitu. Hold aja, ini profitnya naik banyak guys. Dan saldo laba Java itu banyak, cashnya berlimpah. Jadi no problem. Menurut saya sih no problem nyimpen di sebuah emiten yang kaya gitu ya, yang duitnya tuh banyak gitu. Jadi aman gitu menurut saya sih. Jadi memang dia turun sekarang itu karena memang kondisi ekonomi atau makroekonominya lagi nggak mendukung sektor poultry seperti ini Mas Bro. Ya mungkin karena faktor perang, terus karena penjualan berkurang. Kalau penjualan berkurang sih kayaknya enggak ya, orang profit aja naik Java kok. Ya mungkin karena memang sentimen negatif dari global aja sih. Jadi perusahaannya sih bagus, semakin naik. Tapi karena ada sentimen negatif dari global, jadi dia turun seperti itu. Nah, dan sentimen yang seperti itu nggak permanen, guys. Pasti nanti akan berbalik gitu ya. Akan selesai sentimen negatifnya, jangan berganti sentimen positif. Berbeda lagi kalau misalnya yang bermasalah adalah PT-nya. Atau yang bermasalah adalah perusahaannya. Nah, kalau bermasalah perusahaannya kan berarti interinnya. Jadi walaupun dapat sentimen positif dari luar, tapi kalau dalamnya bobrok kan tetap aja turun gitu ya. Tapi kalau kasus Java ini kan enggak. Perusahaannya kan bagus, kita udah bedah kemarin. Dan lagi bagus gitu ya. Tapi memang turun ya lagi sentimen aja. Jadi istilah kalau seperti itu di hold sih nggak apa-apa sahamnya Mas Bro. Ya misalnya ditunggu sampai beberapa bulan lagi sih harusnya akan ya balik lagi lah ke sekitar 1600 kan seperti itu. Oke ya, itu sih yang akan kita kasih tahu kalau untuk Java ini. Next selanjutnya adalah Esip guys. Nah ini adalah perusahaan plastik ya. Esip Inti Sinergi Plastindo. Di sini merek kerang apa ya? Plastik merek apa ya? Saya kok lupa gitu ya. Pokoknya saya sering pakai nih kalau Mas Bro itu beli plastik kiloan ya. Plastik kiloan yang buat bungkus es atau bukan bungkus teh sisri seperti itu. Teh sisri namanya kalau di sini. Oke ya, itu
mungkin aja belinya sama ini ESIP ya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS itu mau ngadain kelas lagi ya, kelas Swing STS 4. Bagi teman-teman yang pengen ikut kelasnya, Mas Bro bisa langsung japri saya aja. Nah, apa sih yang diajarin di kelas? Kita akan bongkar gimana Fajar Daily itu screening saham swing, dan gimana cara baca indikator, gimana cara baca broker saham ini, dan gimana cara baca fundamental, Mas Bro ya. Kita akan langsung ke sini aja. Di sini rumus-rumus yang saya gunakan buat saya screening hariannya. Gorengan rebound ini buat scalping. Nah, terus untuk Sugiono ini buat swing. Nah, biasanya saya dapat rekomendasi swing yang saya upload di YouTube itu dari Sugiono ini, guys. Nah, yang misalnya Mas Bro sering lihat video-video saya di YouTube tentang swing-swing. Nah, ini saya lihat dari sini. Terus untuk Sugiono 2 tuh buat BSJP. Teman-teman yang masih bingung, langsung japri saya aja di @fajardaily Telegram. Nanti tanya-tanya dulu tentang kelas ini sih nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke videonya. Tip ya. Dia itu produsen plastik kemasan, Mas Bro, untuk ESIP. Nah, kita lihat dari ESIP di sini karena kita juga jarang banget bahas ESIP. Lumayan naik tinggi ya ESIP ini ya. Waktu itu saya pernah ke bantai di ESIP ini di sini nih. Gara-gara RI-nya diundur-undur ya, nggak jelas gitu ya. Malah akhirnya malah naik juga tapi. Saya udah optimis ya sama ESIP ini bakal naik, tapi gara-gara RI-nya diundur saya malah cut loss. Tapi overall sih naik ya. Karena fundamentalnya menurut saya sih bagus untuk ESIP. Kita lihat di sini ESIP PBV masih under 2. Dan profitnya juga stabil ya untuk ESIP ini. Kita lihat memang ROE-nya sih kecil, tapi kalau dilihat dari prospek usaha dari ESIP sih oke kalau menurut saya, Mas Bro ya, karena namanya plastik kan adalah kebutuhan dasar kan gitu. Jadi istilahnya model usahanya sih is no problem ya. Dan kita lihat dari fundamentalnya juga di sini equity juga masih stabil, profitnya juga stabil ya. Di sini PBV juga masih under 2 ya. Ya perusahaannya nggak naik sih tapi stabil aja gitu ya. Jadi istilahnya kalau termasuk saham gorengan ya saham gorengan yang aman kan seperti itu. Enggak rugi banget gitu ya. Jadi masih oke. Nah, kita lihat dari sini teknikalnya ESIP ternyata mantul guys di garis MA 50. Nah, ini saya juga nggak perhatikan ESIP karena saya fokus di batu bara ya, sama saham poultry ya, cuman malah turun. Nah, di sini saya nggak perhatikan ESIP. Dan ESIP ini menariknya sih kemarin ya harusnya. Di sini nih sempat kita beli saat dia nyentuh garis EMA 200 ya. Mas buka EMA 200 ini saya beli di sini dan ya cuan gitu ya. Tapi ya udah nggak ngikutin sampai atas. Ternyata waktu saya beli itu di bawah 100 ya. Terus saya TP di atas 100 di sekitar 109 atau 109 kita TP di sini. Habis itu di bawah turun, wah ini turun lagi. Ternyata naik tinggi. Jadi harusnya kalau saya nge-hold nih ya dari harga misalnya 95 gitu ya. Di bawah 100 sampai sekarang itu udah setengah bagger ya. Nih lihat aja, luar biasa. Ya tapi nyatanya juga kalau di bursa sahaman kita nggak bisa seperti itu guys. Nggak bisa ya. Wah kalau ditahan lu bisa setengah bagger tapi kenapa lu TP-nya kecepetan gitu. Nggak bisa karena kita kan candle-nya belum kelihatan waktu di sini. Kalau Mas Pur di sana beli di sini ya di sekitar harga 98 gitu ya. Kayak bareng saya misalnya. Terus hold. Di sini ada merah nih di tanggal 22 Maret. Ini ya. Pasti Mas Pur TP di sini. Iya nggak? Wah ini udah kayak gini nih, udah nggak kuat naik nih, kemungkinan besok mau longsor gitu kan, takutnya kan gitu. Ternyata hari berikutnya longsor, hari berikutnya 2 hari setelahnya malah loncat tinggi banget kan, kita nggak tahu. Candle ini kan belum ada, baru kayak gini ya kita udah lepas di sini. Oke, jadi ESIP ini menurut saya sih oke, tapi kalau saham yang kayak gini, Mas Pur perhatikan garis MACD-nya ya, MACD-nya, ini garis EMA-nya. Nah, saat dia nyentuh EMA 20 atau EMA 50 itu baru mulai cicil. Kalau dia nyentuh EMA 200 baru bisa borong seperti itu. Jadi kalau sekarang sih mending jangan masuk dulu deh untuk ESIP ini. Ya besok mungkin bisa scalpingan tapi mending tunggu dulu buat watchlist aja. Kalau dia misal di harga 120-an lagi baru kita masuk ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang udah punya ESIP ini ya, yang punya ESIP ini sih no problem nih, arahnya akan naik guys. Nah ini kemungkinan dalam waktu dekat sih harusnya TP untuk ESIP ini ya. Mungkin mau nyampe resist di 140 lah targetnya untuk ESIP. Kalau yang belum masuk sih mending nanti dulu aja sih. Saya juga nanti aja mau masuknya. Kalau udah mulai menarik baru saya mulai masuk. Oke, itu selanjutnya adalah Adaro guys. Nah ini Adaro ini mau rups ya, dan dia akan bagi dividen. Saya udah bahas belum ya Adaro ya? Nah ini sahamnya ngegas terus.
Nah, sama gas terus. Waktu itu saya pernah beli Adaro di sini ya. Ini di sini nih. Ini banyak orang yang ngomong udah di pucuk loh. Wah, ulet pucuk katanya. Beli Adaro di 2080 tuh ulet pucuk di sini nih Mas, Bro. Ulet pucuk ya. Mungkin karena yang ini kan candlenya belum kelihatan. Ternyata gila sampai ke 3000. Setengah beger kalau gue ngehold. Tapi yang nyatanya panik kan. Di sini nih ya udah di TP-TP tipis di sini lah. Udah untung gede. Nah, ternyata masih di bawah naik. Ya saham kan kita nggak bisa ditebak guys. Ya kalau yang bener sih ya cuan bungkus sih saya setuju juga gitu. Bener juga. Tapi bagi teman-teman yang investor dan dia itu mengharapkan dividen ya tahan aja. Naik turun saham kan wajar gitu ya. Yang penting kalau udah tujuannya dividen ya udah kita nunggu dividennya aja. Oke. Kita lihat di sini untuk Adaro, potensinya masih akan naik ini Mas Bro. Karena harga batu baranya ini terus naik ya. Dan dia juga ada sentimen bagi dividen juga dan lumayan gede kemungkinan besar dividennya. Kita lihat di sini untuk dividen profit dari Adaro, EPS-nya di sini adalah 400 guys. Nah, ini adalah EPS terbesar dari Adaro. Profitnya kan paling tinggi sekarang, 13T. Belum pernah Adaro punya profit 13T. Jadi bisa dibilang ini sekitar 2 kali lipatnya tahun 2018. Nah, kita lihat kira-kira dividen Adaro tahun 2018-nya berapa ya. Kita lihat Adaro di sini. Nah, kita lihat Adaro. Nanti kita akan lihat berapa kira-kira nanti kenaikannya guys. Kalau kita udah perkirakan berapa dividen yang akan didapat dari Adaro nanti. Nih ya. Set. Nah, tahun 2018 itu dividennya 56 ternyata di sini ada interimnya maybe ya. Dia kan interim dan final ya. Ya, mungkin sekitar segini udah 160 sendiri ya. Berapa ya DPR-nya Adaro ya? Saya agak lupa sih. Adaro itu DPR-nya. Lihat di sini aja deh. Dividen Adaro 2020. Nah, kan 2021-nya kemarin udah bagi interim ya. Oh iya nih Mas Bro ya. Untuk pemegang saham-sahamnya rasio pembayaran dividen mencapai 99% laba bersih. Berarti kayak ITMG ya. Jadi nyaris 100%-nya dibagi buat dividen. Nah, kalau seperti itu, berarti dividen Adaro kali ini, kalau misalnya bener pak DPR-nya itu nyaris 100%, berarti kan 400 tuh dividennya. Dan udah dibagi 160 kan, buat interim kemarin. Berarti ya dividen Adaro itu ya sekitar 400 dikurangi 160. Oke, sekitar 240 rupiah. Ya, kurang lebih di situ dividen Adaro. Berarti dengan harga 3.310, berarti yieldnya berapa? Mas Bro? 12%, 13%. Jadi sangat menarik. Kemungkinan besar Adaro masih akan naik sampai nanti dia bagi dividennya. Kenaikannya sampai ke berapa ya I don't know gitu. Karena ini memang udah ATH ya. Kemungkinan kalau naik ya mungkin bisa nyentuh 3.500 seperti resistensi psikologinya. Atau maybe bahkan sampai ke 4.000. Nah, kita lihat aja dulu nanti perkembangan harga batu bara juga ya kalau Adaro. Tiba-tiba kalau harga batu bara globalnya rontok ya kemungkinan Adaronya turun ya. Tapi kalau masih terus naik ya kemungkinan bisa sampai 4.000 ini Adaro Mas Bro. Oke, kita lihat dari PBV-nya juga masih masuk akal gitu ya. Masih 1,6. Lihat aja ADMR ya, berapa kali 30 kali PBV. Ini masih masuk akal 1,6 ya. Dengan perusahaan yang profit segede ini, PER-nya juga 7 kali. PBV 1,6 tuh menurut saya sih masih bisa dibilang harganya wajar atau malah justru murah kan seperti itu. Oke, hold aja guys yang punya Adaro sampai nanti bagi dividen. Oke, terus selanjutnya adalah Pegas. Nah, Pegas ini juga bagi dividen ya. Pegas ini juga mau rups, kemungkinan besar juga akan bagi dividen. Nah, kita lihat di sini untuk Pegas, dividen Pegas di sini. Kita lihatin dulu Pegas ya. Oh ya, Pegas ini adalah perusahaan milik negara ya. Jadi istilahnya dia tetap wajib bagi dividen juga. Ya, kalau dia untung. Kalau yang tahun kemarin kan dia rugi ya tahun 2020 ya kalau nggak salah. Kita lihat di sini dividennya. Nah, ya tahun 2020 itu nggak bagi dividen karena rugi. Nah, kita lihat di sini dividen Pegas sekitar segini. Menarik apa enggak? Kecil ya kayaknya. Ya, tapi harga sahamnya juga masih under 1.500. Nah, tahun 2020 dari Pegas itu dia rugi, guys. Nah, lihat ya. Nah, ini ya, ruginya banyak gitu Pegas ya. Wah, gila Pegas. Waktu itu saya juga heran sama Pegas ini tahun 2020.
perusahaan monopoli. Pegas kan monopoli, guys. Ya ada sih yang lainnya, Bregas itu punya Pegas gak sih? Ya pokoknya istilahnya gas ini dimonopoli gitu ya, dimonopoli Pegas yang untuk ke masyarakat tuh kan, gas-gas buat masak gitu. Kenapa bisa rugi? Saya juga heran. Nah sekarang balik lagi, dan sekarang ATH nih Mas Bro. Oh enggak sih, tahun 2015 tuh lebih gede. Tapi ya sekarang mending lah ya, udah 4,3 T. Di sini yang unik di Pegas adalah dari PBV. PBV-nya masih 0,7. Jadi mungkin Pegas ini adalah salah satu perusahaan energi yang termurah di bursa Mas Bro. Termurah ya. Yang lain udah PBV-nya udah lebih dari 1. Ini masih under 1. Oke Mas Bro, ini untuk Pegas ini profitnya hampir mirip tahun 2018 ya, mungkin ya semirip itulah untuk dividennya daripada bingung. Berarti dividen Pegas ya kisaran antara 50 sampai 60 lah. Nah, itu kisaran harga dividen dari Pegas nanti. 50 sampai 60 perak. Di sini kita lihat dari chartnya ya, Pegas harga sekarang adalah 1.350. Berarti untuk yieldnya dari Pegas kalau misalnya dia bagi itu misalnya 50 aja, 50 itu berarti yieldnya 1.300, 130 dibagi 2. 130 dibagi 2 itu 6,5 ya, sekitar 4%-an Mas Bro yieldnya. Nah, yield dari Pegas sekitar 4%. Jadi menurut saya sih menarik karena lebih mahal sedikit daripada deposito ya. Jadi cukup menarik untuk Pegas ini. Kemungkinan kalau Pegas itu dibawa ke harga 1.500 sih masih masuk di akal. Dividennya masih tetap di atas deposito. Jadi kalau menurut saya sih kalau Pegas ini mau rups dan mau bagi dividen, kemungkinan sih kalau menurut saya akan nyampe ke 1.500 lagi untuk Pegas. Sekitar harga itulah. Menurut saya karena dividennya ya juga cukup menarik. Ya mungkin di hold aja sampai ke 1.500-an lah atau 1.400-an baru Mas Bro bisa mulai mikir buat taking profit. Nah yang selalu adalah Lepin. Nah Lepin ini legend Mas Bro. Nah Lepin ini legend. Dividennya tuh gede untuk Lepin. Nah mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu dengan saham Lepin ya. Lepin ini kalau bagi dividennya itu gede banget. Kita lihat yieldnya Lepin ya. Kita lihat dividen Lepin kalau nggak percaya. Ini saya ngikutin soalnya. Tapi Lepin itu Mas Bro belinya nggak bisa banyak karena dia nggak liquid ya. Kita lihat Lepin di sini, tuh kan? Lihat, ya mungkin kalau beli ya 500 lot lah untuk Lepin lah, atau kurang dari itu kalau mau aman. Jadi yang punya duit banyak tetap nggak bisa ngikutin Lepin ya, walaupun yieldnya itu sangat menarik. Kita lihat di sini Mas Bro, IPS-nya 55 loh. Nah, profitnya di sini naik ya. IPS-nya juga 55. Mas Bro lihat di sini. Harganya itu 400-an. Luar biasa ya. Gede. Dan kemarin kayaknya dia bagi ini. Nah, ini ya Mas Bro lihat. Lepin akan segera membagikan dividen 117. Itu per lembar saham jika dividen yield Lepin adalah 22%, guys. Mungkin Lepin ini adalah salah satu saham yang bagi dividennya itu gede yieldnya. Lebih dari 20%, luar biasa. Kemungkinan dia itu bagi lihat aja di sini Mas Bro. 50 harganya 500, DV-nya 117. Kan gila nah. Gila Lepin ini gila. Nah, kemungkinan besar Lepin ini bagi dividen super ya kemarin ya. Nah, kita lihat di sini ya bener ya. Dia itu membagikan equity-nya, guys. Nah, kita lihat equity Lepin 310 miliar. Tapi setelah pembagian dividen di tahun lalu itu jadi 284. Padahal dia untung. Berarti kan dividen kemarin itu namanya dividen super. Atau dia membagikan modalnya, bagikan saldo laba ditahan, Mas Bro. Kemungkinan apakah sama tahun ini? Ya belum tentu. Belum tentu sama ya. Kalau misalnya Lepin ini nggak bagi dividen super lagi dan dia membagikan seluruh labanya aja di tahun 2021 ya berarti dividennya kemungkinan 55. Dengan harga dividen 55 itu juga menarik Mas Bro. Menarik kan? Sekarang kan harganya 430. 10%-nya aja Rp43. Berarti yieldnya kalau dividennya 55 itu sekitar 12-13%. Itu termasuk gede juga loh. Dan di sini kalau Lepin ini mau bagi dividen biasanya sahamnya akan arah Mas Bro. Nah kita belum tahu Lepin ini mau kapan bagi dividennya.
alangkah baiknya bagi teman-teman yang mau ngikutin Lepin ini, cicil mulai sekarang sahamnya. Kalau misalnya masuk mau agak banyak gitu ya, cicil sekarang, beli, nyicil 5 lot, 10 lot, seperti itu, nambah terus, nambah gitu. Sampai dia itu rups. Kalau kita lihat dari tahun lalu, itu pembagian dividennya sekitar bulan Agustus. Dari sekarang bulan apa nih? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan nih. Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 sampai 5 bulan lagi. Itu saatnya pembagian dividen Lepin. Dan sekarang udah mulai sideways. Dan ini bisa mulai akumulasi teman-teman. Untuk Lepin ini ya. Mulai diakumulasi ya kalau mau dapat dividen. Karena apa? Di sini perusahaannya oke kok, under value. Terus di sini profitnya juga lumayan naik daripada tahun lalu, equity-nya juga stabil ya kalau nggak dibagi dari jadi dividen. ROE-nya juga lumayan tinggi, ya walaupun nggak wah gitu ya, tapi masih istilahnya ya di bawah atas 5%. Kita lihat di sini untuk Lepin. Oke. Tapi masalahnya dia kurang liquid. Jadi bagi teman-teman yang punya duit yang miliaran ya jangan masukin miliaran gitu ya. Oh ya dikit aja gitu ya. Ya mungkin 10 juta, 20 juta, 30 juta itu kayaknya maksimal deh Lepin itu. Takutnya nanti Mas Bro kejendelan nggak bisa keluar loh di Lepin loh. Karena dia nggak liquid ya. Nah kita lihat dividennya dulu kan. Gede-gede guys. Kemungkinan kalau 100% laba ya 50 rupiahan lah dividen Lepin. Kalau bagi lo ya. Tapi kalau dilihat dari historisnya sih Lepin ini dia itu bagi dividennya itu nggak ini ya, nggak rutin bagi dividennya. Jadi Mas Bro harus berhati-hati sama Lepin ini guys. Siapa tahu nanti pas rups juga nggak bagi dividen, malah boncos kan. Oke, tapi kalau dilihat dari harganya udah setway bawah sini sih harusnya sih cuan sih ya, harus sih cuan. Walaupun nggak bagi dividen ya suatu saat mungkin bisa digoreng seperti itu. Kalau udah ada setway kok Mas Bro, udah santai, udah aman ini. Buat akumulasi pelan-pelan gitu ya. Nice, itu mungkin itu informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.